Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang kartu prakerja. Sebelum kita membahas kartu prakerja ini, kita dalami informasi dari website prakerja.go.id tentang tren rekrutmen pada bulan-bulan ini. Kita bisa lihat, kita bisa menggunakan sumber informasi dari jobstreet.com tahun 2020, otomatis bulan September sekarang ya. Kita lihat trennya apa. Mau kita ambil lokasi di mana? Mau Jakarta kah? Kita coba lihat seluruh Indonesia saja ya. Seluruh Indonesia 10 peringkat teratas saja, yang 10 peringkat teratas nih. Ternyata penjualan retail ini menjadi tren rekrutmen pada bulan September tahun 2020. IT, perangkat lunak, itu ada 13.318. Kemudian akuntansi umum, lalu pembayaran. Kemudian yang tren rekrutmen pada bulan September kali ini adalah pemasaran dan pengembangan bisnis. Menjadi menarik juga ya. Coba bagaimana kita kalau lihat dari website Jobs ID. Jobs ID untuk bulan ini tidak ada data. Kita lihat di bulan Agustus. Di bulan Agustus yang muncul itu administrasi yang banyak, kemudian penjualan dan pemasaran. Lalu yang karir.com, gimana dengan karir.com? Di bulan September belum ada informasi, tapi bulan Agustus baru kemarin ya, data yang tinggi adalah penjualan dan pemasaran dan pekerjaan umum. Ini ibu bapak terkait dengan tren rekrutmen. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan prakerja? Kita perlu bahas ya bersama-sama. Apa itu program kartu prakerja? Program ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pertama ya. Kemudian pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Lalu kemudian pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kita garis bawah itu ya. Ada 3 hal. Untuk siapa program ini? Program ini seperti yang saya maksudkan tadi adalah pertama kepada para pencari pekerjaan. Tapi tidak menutup bagi mereka yang sudah bekerja namun PHK atau yang sudah bekerja ingin meningkatkan kompetensinya. Namun kartu ini tidak berlaku untuk pejabat negara, anggota dewan, ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kemudian kepala desa dan perangkat desa dan direksi. Solusi program kartu prakerja ini untuk membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. Kemudian mengurangi biaya mencari informasi mengenai pelatihan, kemudian mendorong kebekerjaan dengan mengurangi mismatch, lalu menjadi komplement dari pendidikan formal, lalu otomatis membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Ibu bapak terkait dengan prakerja ini ada
komite yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Ya, ada aturannya. Kemudian telah diubah melalui Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020. Komite bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan program kartu prakerja serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kartu prakerja. Komite Cipta Kerja terdiri dari ketuanya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Wakil Ketua, Kepala Staf Kepresidenan, kemudian anggota ada 12 menteri dan kepala badan, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Ini kita sudah bisa lihat ya. Kemudian pasti juga kita ingin tahu bagaimana bisa menjadi aktif di mendapatkan kartu prakerja. Ini kita bisa baca ya tentang syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ada di sini. Menerima definisi para penerima kartu kerja ini dari sini. Tapi langsung kita melihat ke bagian frequent ask and question. Di sini orang selalu bertanya tentang kartu prakerja. Apa saja kartu prakerja itu? Di sini penjelasannya ya. Bapak bisa dapat. Lalu akun saya. Akun. Gimana cara daftar akun? Ini tinggal kita buat. Mendaftar. Lengkapi persyaratannya. Kemudian pendaftaran kartu prakerja seperti apa? Ada apa saja tahap pendaftaran kartu prakerja? Otomatis pertama harus verifikasi KTP, lalu SNIK, nomor KK dan tanggal lahir yang tertera di KTP, lalu klik berikutnya. Gampang kan? Kemudian tes dan seleksi. Harus ada tes. Tidak begitu saja ya, harus melalui tes. Kemudian status lolos atau tidak lolos, ini ada informasinya. Jadi ibu bapak yang anaknya mengikuti proses ini akan langsung ketahuan lolos atau tidak lolos. Lalu pagu bantuan biaya pelatihan. Apa saja ini pagunya? Pelatihan diberikan secara tunai? Oh tidak. Bantuan untuk pelatihan diberikan secara non-tunai. Berapa kali bantuan diberikan? Sekali saja. Namun, peserta bisa menggunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan. Berapa jumlah saldo bantuan pelatihan yang akan diterima oleh setiap penerima kartu prakerja? Jika yang lolos, itu mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana saya mengetahui besarnya pagu? Nah, akan diinformasikan melalui fasilitas yang ada ya. Kemudian, apa lagi informasinya? Pembelian pelatihan. Bagaimana cara membeli pelatihan? Di mana saja saya dapat menggunakan pagu untuk membeli. Nah, peserta dapat menggunakan pagu kartu prakerja hanya di platform digital. Ada Tokopedia, mau belajar apa, Bukalapak, Pintarya, Sekolahmu, Kemenaker, gitu ya, Pijat. Insentif pasca pelatihan. Apa saja insentifnya? Insentifnya ada 600.000 per bulan selama 4 bulan. Insentif survei kebekerjaan, misalnya untuk anggaran ada 50.000 per survei.
akan ada 3 survei ya. Kapan bisa mendapatkan insentif? Insentif latihan, ada penjelasannya ya. Yang kita baca, lalu insentif survei. Lalu terakhir, sambungkan rekening atau e-wallet. Kita nanti akan dapat akun ya. Nah, ini semua bisa kita lakukan dan kita bisa pelajari, dan yang mengetahui informasi ini detailnya hanya mereka yang sudah ikut. Lalu blog apa saja yang ada di sini? Ada tips ya, tips-tips yang diberikan. Yuk biasakan diri bikin CV dan lamar kerja secara online. Nah, ini ada tipsnya, blog yang dibuat oleh orangnya. Tutorial mengganti nomor handphone di prakerja, ada tips tutorial rekening kartu prakerja. Kemudian sobat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan, ada surveinya, ada panduan. Ini semua blog ditulis oleh mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Banyak sekali blognya, tinggal kita bisa mendalami masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga informasi ini berguna dan tidak ada yang dirugikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.